Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran fisika. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai tekanan hidrostatik. Apakah kalian suka berenang? Pernah gak sih kalian mencoba untuk menyelam? Dan ketika menyelam semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam itu? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasa tertekan ketika berada di dalam air? Sebenarnya, siapa yang menekan kita? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu jenis zat cair, dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat alir, atau dikenal dengan istilah zat yang mengalir. Zat yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida yang diam disebut dengan fluida statis. Karena semua zat itu memiliki massa dan juga memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan walaupun dengan keadaan yang statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis dari fluida. Setiap benda yang ada di dalam air, sebagian ataupun seluruhnya akan mengalami tekanan oleh air. Contohnya, sebuah wadah diberi air, kemudian diberikan lubang pada wadah tersebut, maka air akan keluar. Hal tersebut membuktikan bahwa air memberikan tekanan, dan ketika ada celah, air akan segera mengalir keluar. Tekanan yang berlaku pada zat cair disebut dengan tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh fluida atau zat cair yang diam. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda di dalam zat cair diakibatkan oleh adanya gaya berat dari zat cair itu sendiri. Semakin dalam posisi suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang diterima benda tersebut juga akan semakin besar. Secara matematis, persamaan tekanan hidrostatis dapat dituliskan dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan keterangannya, Rho untuk massa jenis zat dengan satuannya kilogram per meter pangkat kubik, lalu G merupakan percepatan gravitasi dengan satuannya meter per second kuadrat, dan H merupakan kedalaman atau ketinggian dengan satuannya meter. Nah, bisa dilihat ya, di sana ada ilustrasi atau animasi orang yang sedang tenggelam. Ketika seseorang tersebut tenggelam semakin dalam, maka tekanan hidrostatis yang diterima oleh orang tersebut itu semakin besar. Itu sebabnya kenapa manusia tidak bisa menyelam melebihi 800 meter. Karena tekanan yang akan diterima oleh orang yang menyelam melebihi dengan kedalaman tersebut itu sama halnya dengan diinjak oleh 100 ekor gajah di bagian kepalanya. Maka orang tersebut akan mengalami pecahnya gendang telinga, kemudian juga pecahnya paru-paru dan seluruh organ tubuhnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk gambar yang pertama merupakan ilustrasi ketika seseorang menyelam. Manusia normalnya dapat hidup dengan tekanan 1 atmosfer. Ketika manusia menyelam di air, setiap kedalaman 10 meter, tekanannya akan bertambah 1 atmosfer. Seperti yang sudah dilaporkan bahwa tidak ada penyelam yang mampu menyelam melebihi 120 meter atau setara dengan 12 atmosfer. Jadi, dapat dikatakan belum ada orang yang mampu menahan beban atau menahan tekanan dari air melebihi 12 atmosfer. Untuk yang selanjutnya, yaitu pada pemasangan infus. Tekanan harus lebih tinggi dari tekanan darah pasien. Hal ini dimaksudkan agar cairan infus dapat masuk ke tubuh pasien, bukan sebaliknya. Untuk penerapan tekanan hidrostatis yang selanjutnya, yaitu ada kapal selam. Pernah gak sih teman-teman sekalian berpikir, kenapa kapal selam yang bisa menyelam sangat dalam
tetapi tidak mengalami kerusakan atau tidak pecah ya untuk kapalnya. Nah, ternyata tekanan hidrostatis dari air laut itu ditahan oleh sebuah plat baja yang membentuk badan kapal selam tersebut. Namun, tentunya terdapat batas maksimum kapal dapat bisa menyelam. Umumnya, kapal selam untuk menyelam itu tidak bisa melebihi 400 meter. Jadi, kedalaman maksimum saat mereka beroperasi menggunakan kapal selam normalnya adalah sekitar 250 meter. Baik, sekian pemaparan mengenai tekanan hidrostatis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya tekanan hidrostatis hanya bergantung kepada jenis zat cair atau massa jenis zat cair dan juga kedalaman benda. Sekian pemaparan videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.